Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Siboya. Nomor induk mahasiswa 205190249, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama adalah lapas dan materi yang kedua adalah HAM berat. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik. Lapas diperuntukkan bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan tugas, dan masih banyak lagi. Sebagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana adalah kurang mendapat perhatian dari pemerintah, seperti maraknya kasus over capacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, dan peredaran narkoba di lapas. Penyiksaan oleh napi merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Tidaklah berlebihan apabila persoalan hukum pelaksanaan pidana sering disebut dengan istilah anak tiri dalam hukum pidana. Pemerintah dan para pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Padahal pembinaan terhadap narapidana adalah proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Secara teoretik, over capacity juga mendapatkan prisonisasi seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, dan masih banyak lagi. Hakikatnya, prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian di sini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan akibat perampasan, yakni hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki atau dinikmati oleh orang-orang yang bebas, sehingga menimbulkan suatu penderitaan. Termasuk dalam hal ini adalah penderitaan harus berdesak-desakan di dalam lapas sebagai akibat dari over capacity. Salah satu fungsi utama dan pertama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan. Ada 7 keamanan dalam sistem pemasyarakatan. Yang pertama adalah sistem manajemen keamanan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk melakukan perancangan dan pengawasan sistem. Yang ketiga, unit kerja mengimplementasikan sistem. Yang keempat adalah SOP. Yang kelima adalah pelatihan yang terus-menerus. Yang keenam adalah perlengkapan yang memadai. Yang ketujuh adalah sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan materi yang masih sangat sumir. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan ke lapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy paste saja dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Gangguan kamtip.
ada beberapa gangguan kamtip yang bisa saya jelaskan kepada kita semua. Yang pertama adalah pencurian, pemerasan, dan pengancaman perkelahian antar narapidana dan pendidik yang di dalam kamar atau di luar kamar, pemberontakan dan pertawanan terhadap petugas, kebakaran, unjuk rasa dan mogok makan, pelarian, perorangan maupun massal, bencana alam, penyerangan dari luar lapas, dan masih banyak lagi gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban. Ancaman kerentanan tindakan di dalam lapas adalah overpopulasi penghuni secara nasional 400% lebih banyak lapas kelas 1. Terbatasnya jumlah petugas juga dibandingkan warga binaan. Secara nasional 1:500 orang di banyak lapas. Kualitas petugas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan kamtip, pemahaman akan SOP lemah, tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan, rasio tingkat risiko adalah kesejahteraan petugas yang tidak sebanding, dan yang terakhir adalah daya pukul atau persenjataan yang terbatas. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Ada 4 kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bisa saya bagi untuk kita semua. Jumlah petugas, yang pertama adalah jumlah petugas jaga juga yang sangat terbatas, 10.315 penghuni dan 157.600 penghuni. Idealnya ada sekitar 30.000 petugas juga. Mahal, tapi memang pidana penjara tidaklah murah. Kualitas sebagian besar petugas juga tidak dapat pelatihan sehingga penerapan menjadi tidak konsisten. Keterbatasan perlengkapan ada 4. Yang pertama adalah keterbatasan modal komunikasi, keterbatasan senjata, aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, dilarang kecuali untuk membela diri, tidak cukup amunisi, dan anggaran untuk pelatihan. Perbandingan beberapa negara adalah 1. Model pelaksanaan pidana penjara, 2. Substansi pidana penjara dengan die fine, dan ketiga adalah pidana kerja sosial. Implikasi negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan di mana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal, dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung, bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal. Seorang narapidana selama dalam penjara jelas bahwa sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana akan secara serius menghambatnya usaha resolusi narapidana. Upaya revitalisasi adalah mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas ini. Yang paling mudah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas, sehingga program pemasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini harus kita ingat agar warga binaan tidak boleh lebih betah tinggal di lapas dibandingkan di rumahnya sendiri. Sebab jika demikian terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi yang dianutnya, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu harusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi
kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi. Misalnya, penyederhanaan pemasyarakatan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Itulah materi yang saya dapat jelaskan dari pengertian lapas. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari materi yang kedua, yaitu HAM berat. Pengertian HAM adalah hak asasi manusia. Seperangkatnya adalah hak untuk yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Bukan cuma negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, tidak mendapatkan atau tidak dikhawatirkan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM yang berat adalah merupakan satu extraordinary crimes, berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, bukan merupakan tindakan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Yang kelima, mengaktifkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Dan yang keenam, segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Yurisdiksi dari peradilan HAM adalah dan memutuskan pelanggaran HAM yaitu kejahatan terhadap manusia dan kejahatan genetik. Pengadilan juga mempunyai kewenangan tentang kompensasi, restitusi, dan restitusi kepada para korban pelanggaran HAM berat. Bentuk membatasi dampak dari pelanggaran legalitas bahwa ketika kasus yang selesai dan tidak dapat digunakan untuk mengadili kasus-kasus genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut. Terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berupa yang pertama, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional. Kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan seperti penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan
paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Kejahatan perang, suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang ada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu perbuatan berikut terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa. Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional. Kejahatan agresi. Jenis kejahatan ini sampai saat ini belum didefinisikan dalam status pengabdian etika dan aturan yang paling ekstrim. Pengadilan HAM di Indonesia. Terbentuk di Indonesia setelah pasca Orde Baru jatuh 1998 dan dimulai ketika terjadi indikasi kekerasan sejak pendapat dari tim 1999 yang kemudian mendorong keluarnya resolusi PBB nomor 1264 strip 1999 yang mendesak agar peristiwa itu dituntut dan pelakunya diadili. Proses terjadinya pengadilan HAM. Yang pertama, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hukum. Penyidikan. Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Komnas HAM. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. Kewenangan penyelidikan yang diatur pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah penyelidikan dalam rangka pemantauan. Penyidikan. Penyidikan adalah kewenangan penyidikan ada pada Jaksa Agung. Dalam upaya penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik atau ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah. Penuntutan. Pasal 23 menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berarti dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam melakukan penuntutan. Jaksa Agung dapat mengangkat jaksa penuntut umum atau ad hoc. Pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutannya, yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Komnas HAM dapat meminta keterangan secara tertulis dari Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan. Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim. Masa penahanan untuk kepentingan penyidikan 240 hari, sedangkan untuk kepentingan penuntutan 70 hari. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan adalah 120 hari. Dalam hal banding harus diputus dalam waktu 90 hari. Dalam hal kasasi harus diputus dalam waktu 90 hari. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam pasal 35, dalam ketentuan ini yang juga banyak berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah korban ahli warisan dari korban pelanggaran HAM yang berat tersebut harus dicantum pada pelanggaran HAM yang menjadi pokok perkaranya di dalam amar putusan.
Kompensasi adalah kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ada beberapa restitusi. Yang pertama, pengembalian hak harta pemilik, pemberian ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, dan yang ketiga, penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Hukum acara. Ketentuan mengenai hukum acara yang juga mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang masyarakatnya digunakan ketentuan dalam KUHP kecuali ketentuan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Proses pembuktian. Selama proses pemeriksaan kesaksian terutama terhadap saksi korban, mekanismenya menggunakan pemeriksaan biasa, dalam artiannya saksi menghadiri persidangan untuk memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan KUHP. Yang kedua, proses pemeriksaan saksi yang termasuk progresif adalah dijadikannya mengacu pada praktik internasional. Pengadilan HAM internasional terbuka dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair dan cenderung melindungi pelaku atau tersangka. Yang kedua, pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan unwilling atau tidak ingin dan unable atau tidak mampu. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM. Yang pertama, diberlakunya travel warning terhadap warga negaranya. Yang kedua, pengalihan investasi atau penanaman modal asing. Yang ketiga, pemutusan hubungan diplomatik. Yang keempat, pengurangan bantuan ekonomi. Yang kelima, pengurangan tingkat kerjasama. Yang keenam, pemboikotan produk ekspor. Dan yang ketujuh, embargo ekonomi. Demikian dua materi yang telah saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.